Hari ini Mama dan juga siapa? Fatia akan membacakan buku Muhammad Ismail-Hero. Ini karena buku Muhammad Ismail-Hero ini berbentuk twin book, jadi dalam satu buku itu ada dua cerita. Yang pertama itu cerita tentang Muhammad Ismail-Hero-nya ya, yang tentang sirah nabawiyahnya. Yang kedua dibalik nih, bisa dibalik, adalah cerita aplikatif yang melibatkan Abid dan teman-temannya dari sirah ini, dari cerita di sampingnya ini. Untuk hari ini kita akan membacakan terlebih dahulu buku sirahnya yang berjudul tentang apa teh? Anak yatim yang dicintai. Yang berjudul Anak Yatim yang Dicintai. Ini jilid pertama ya dari seri Muhammad Ismail-Hero ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu suasana kota Mekah tampak sibuk seperti biasa. Mekah adalah sebuah kota di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan menempatkan Ka'bah di sana sebagai kiblat kaum muslim di seluruh dunia. Ka'bah dibangun oleh Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ka'bah dibangun untuk dijadikan tempat ibadah. Suatu hari Ka'bah pernah hendak dihancurkan oleh siapa? Raja Abraha. Raja Abraha, sang penguasa Yaman. Abraha al-Ashram datang membawa pasukan perang dengan mengendarai kuda dan juga gajah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung apa? Ababil. Burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Masya Allah, sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu. Seluruh masyarakat Makkah dan Jazirah Arab tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Hingga tahun itu terkenal dengan sebutan tahun gajah. Pada tahun itu pula Muhammad kecil dilahirkan di hari Senin yang diberkahi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Muhammad kecil lahir dari bunda yang mulia bernama Bunda Aminah. Semua bahagia saat Muhammad kecil lahir. Demikian juga Abdul Muthalib sang kakek. Di manakah ayah Nabi Muhammad kecil? Meninggal. Ayahnya siapa namanya? Abdullah. Ayah Abdullah, putra tersayang kakek Abdul Muthalib, tidak sempat melihat putra tercintanya. Ayah Abdullah wafat saat Muhammad kecil masih 2 bulan di perut ibunda. Kakek Abdul Muthalib adalah orang yang terpandang. Beliau berasal dari Bani Hashim, suku terbaik kaum Quraisy. Kakek Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Di antaranya adalah ayah Abdullah. Muhammad kecil adalah hadiah terindah yang diterima kakek Abdul Muthalib setelah ayah Abdullah meninggal dunia. Kebiasaan masyarakat Arab saat itu adalah memberikan bayi yang baru lahir untuk disusukan oleh orang lain selain bundanya, supaya anak-anak tumbuh besar di perkampungan Badui di luar kota Mekah yang masih terjaga kemurnian bahasa dan tutur katanya. Hari itu, rombongan kaum Bani Sya'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi yang siap disusui. Mereka mengharapkan bayaran yang layak. Mereka pulang dengan membawa bayi pilihan mereka. Bunda Aminah bersedih karena tidak ada seorang pun yang mau membawa putranya itu. Karena putranya adalah anak yatim yang tidak memiliki ayah. Rupanya ada satu keluarga yang belum membawa pulang seorang bayi. Mereka adalah keluarga Bunda Halimah binti Abu Zu'aib. Duhai Bunda, betapa malu saat kita pulang tak ada bayi yang kita bawa. Mungkin tidak mengapa kita ambil bayi yatim tadi untuk kita rawat. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah yang banyak untuk keluarga kita, kata suami Bunda Halimah, yaitu Al-Haris bin Abdul Uzza. Demikianlah Bunda Halimah kemudian membawa pulang Muhammad kecil dengan penuh kasih sayang.
Dirawat dan disusuilah Muhammad oleh Bunda Halimah. Banyak keajaiban saat Muhammad kecil tinggal bersama Bunda Halimah. Tanaman di sekitar rumahnya tumbuh subur, padahal sebelumnya rusak karena kemarau panjang. Kambing mereka pun selalu penuh air susu. Seluruh keluarga Bunda Halimah bisa menikmatinya. Setelah 2 tahun, Bunda Halimah memohon kepada Bunda Aminah untuk diizinkan terus merawat Muhammad kecil. Bunda Aminah dan kakek Abdul Muthalib sedih karena harus berpisah lagi dengan Muhammad kecil. Namun, mereka mengabulkan keinginan Bunda Halimah karena pada saat itu kota Mekah sedang dilanda apa? Wabah cacar. Mereka tidak mau Muhammad kecil tertular. Saat berusia 5 tahun, Muhammad kecil dikembalikan kepada Bunda Aminah. Kebahagiaan tinggal dengan bunda yang sangat dicintai ternyata hanya sebentar. Bunda Aminah meninggal saat Muhammad kecil berusia berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Saat itu mereka tengah dalam perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayah Abdullah. Mereka ditemani oleh kakek Abdul Muthalib dan juga Ummu Aiman yang sehari-hari membantu keluarga Bunda Aminah. Muhammad kecil kemudian tinggal bersama kakek Abdul Muthalib. Semua penduduk Mekah tahu betapa kakek Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Lagi-lagi Muhammad kecil berduka. Kakek yang melindunginya meninggal dunia saat usianya baru 8 tahun. Muthalib sangat menyayangi cucunya. Lagi-lagi Muhammad kecil berduka. Kakek yang melindunginya meninggal dunia saat usianya baru 8 Tahun. Sesuai dengan pesan sang kakek, Muhammad kecil kemudian tinggal bersama pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Abu Thalib. Sungguh luar biasa ya kehidupan Muhammad kecil. Oh, Masya Allah. Dari kecil sudah jadi yatim piatu. Alhamdulillah, kami sudah membacakan buku Muhammad Ismail Hiro jilid 1 ini. Besok kita akan membacakan cerita di balik buku sirahnya ya, yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua dan Mencintai Anak Yatim. Oke, tunggu besok ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.